Dua ya. Ada yang merah.
Oh ya ngomong aku nanti saya kebetulan Mohon perhatian sebelum persidangan perkara nomor 989 Pinsus 2021 dimulai. Saya akan membacakan tata tertib persidangan untuk ditaati oleh semua yang hadir di ruangan sidang ini. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selanjutnya, pengunjung sidang harus sudah menjalani tes antigen dengan hasil negatif. Selanjutnya, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang serta menjaga protokol kesehatan. Nomor 3, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, berkomunikasi, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Dan kami mohon alat komunikasi agar dimatikan. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana. Nomor 6, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Selanjutnya, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus seizin terlebih dahulu hakim ketua sidang atau ketua pengadilan negeri. Siapapun di dalam sidang di pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Demikian tata tertib yang harus kita taati bersama, dan kepada seluruh pengunjung pengadilan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan selama persidangan berlangsung. Pak Kajati kan belum datang. Dilanjut aja, enggak terus juga.
Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Ya, kami persilakan hadirin untuk duduk kembali. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk memimpin jalannya persidangan. Baik ya, persidangan kita mulai. Ya. Siapa? Baik ya, sebelum dimulai, ini rompinya terdakwa dilepas dulu. Ya. Siap. Di belakang dulu. Di belakang dulu Pak, di belakang Pak. Di belakang. Kita mulai Pak. Kita mulai. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana nomor 989/Pitsus/2021/PN Bandung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat hari ini? Baik ya. Jadi sesuai persidangan yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk mendengarkan pembacaan putusan ya yang dibacakan oleh Majelis Hakim ya. Sebelum putusan ini kami bacakan, kami tawarkan kepada penuntut umum maupun kepada tim penasihat hukum terdakwa, apa kita baca lengkap ataukah kita baca pokok-pokoknya saja. Jadi nanti dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum kita anggap dibacakan saja. Jadi untuk meningkat pembacaan putusan ini. Jika tidak ada yang keberatan, umum Siapa? Siap. Itu ya. Tidak keberatan. Ya, Halo. baik ya. Ya. Siap. Bapak nanti lewat belakang. Siap. Putusan nomor 989/Pitsus/2021/PN Bandung demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede, tempat lahir Garut, tanggal lahir 19 Mei tahun 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Biru, RT 3, RW 4, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, agama Islam, kerjaan guru. Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi penasihat hukum Ira Margareta Mambo, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Gregorius Septianus Toda, Sarjana Hukum, dan Supersik Poltak, Sarjana Hukum Magister Hukum. Para advokat berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung nomor 989/Pitsus/2021/PN Bandung tanggal 11 November tahun 2021. Pengadilan negeri tersebut
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor 989/Pitsus/2021 PN Bandung tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim dan seterusnya. Setelah mendengar anak korban, saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagai pendidik, telah melakukan kekerasan dan seterusnya. Kami anggap dibacakan karena tuntutan telah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Setelah mendengar nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Tim penasihat hukum terdakwa bahwa pada pokoknya hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan seterusnya. Dengan terdakwa, pada pokoknya terdakwa merasa menyesal yang sedalam-dalamnya atas kesalahan terdakwa, terdakwa berharap dan seterusnya. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat 1 ayat 3 yaitu pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 65 ayat 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa sebenarnya diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat 2 ayat 3 yaitu pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 65 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut tersebut, penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi anak korban ahli sebagai berikut. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 2. Anak korban 1. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 3. Anak korban 2. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 4. Anak korban 3. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 5. Anak korban 4. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 6. Anak korban 5. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan
anak korban tersebut terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan. 7. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dengan dibacakan. Pada pokoknya terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 8. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 9. Saksi 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 10. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 11. Anak korban 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 12. Anak korban 8 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 13. Anak korban 7 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban tersebut dan memberikan pendapat yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan. 14. Saksi 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 15. Saksi 7 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, ulangi, terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 16. Saksi 8 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 17. Anak korban 10 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 18. Anak korban 9 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 19. Saksi 9 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 20. Saksi 10 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 21. Anak korban 11 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. Anak korban 12, ulangi 22, anak korban 12 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 23, anak saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 24. Saksi 11 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 25. Saksi 12 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan.
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 26. Anak saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 27. Anak saksi 3 alias anak saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 28. Anak saksi 4 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 29. Anak saksi 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 30. Anak saksi 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 31. Anak saksi 7 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa tentang pencairan PIP sebesar 750.000 yang diambil oleh terdakwa telah ada pembicaraan dan kesepakatan dengan para santriwati digunakan untuk keperluan ATK pesantren di rumah Madani di Cibiru, bahwa A, anak dari anak korban 6 dengan terdakwa dan sebagai anaknya terdakwa memanggil dengan sebutan ayah, bahwa tentang tukang yang membangun gedung pondok pesantren Cibiru adalah orang tua dari santriwati, yaitu orang tua anak korban 11, O, dan kakaknya terdakwa yang bernama saksi 21. Sedangkan yang disinergi pembangunannya adalah orang tua dari santriwati, yaitu ayahnya anak korban 7. Keterangan selebihnya benar dan tidak keberatan. 32. Anak korban 13 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dengan dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 33. Saksi 13 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dengan dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 34. Saksi 14 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 35. Saksi 15 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa telah membaur dengan warga masyarakat sekitar. Keterangan saksi lainnya benar dan tidak keberatan. 36. Saksi 16 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 37. Saksi 17 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 38. Saksi 18 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 39. Saksi 19 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 40. Saksi 20 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 41. Saksi 21 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
Yang dibacakan, terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 42. Saksi 20 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan, terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 43. Saksi 21 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dengan dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 44, saksi 24 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli sebagai berikut. 1. Profesor Dr. Nandang Sambas SHMH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Mohon izin Majelis, kami menunggu ketua tim kami. Mohon izin untuk diskorsing sebentar untuk memberi kesempatan ketua tim kami masuk. Baik ya. Mohon izin. Ya. Mohon izin. Baik ya, sedang diskors. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik ya. Skor dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Kami ulangi. 1. Profesor Dr. Nandang Sambas SHMH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan. 2. Nur Afni, sarjana psikologi, magister psikologi psikolog di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. 3. Abdanev Jopakoli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut. 1. Surat visum et repertum atas nama anak korban 4 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 3 Juni 2021 dan seterusnya. 2. Surat visum et repertum atas nama anak korban 2 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 31 Mei 2021 dan seterusnya. 3. Surat visum et repertum atas nama anak korban 5 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 7 Juni 2021 dan seterusnya. 4. Surat visum et repertum atas nama anak korban 3 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 3 Juni 2021. Nomor polisi R-E dan seterusnya. 5. Surat visum et repertum atas nama anak korban 9 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 7 Juni 2021 dan seterusnya. 6. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung dan seterusnya. 7. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung dan seterusnya. 8. Surat visum et repertum atas nama anak korban 7 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung dan seterusnya. 9 dan seterusnya sampai dengan
Nomor 26 yaitu laporan pemeriksaan psikologi korban dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan yang ditandatangani yang diterbitkan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Bandung tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa Nur Afni, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Kami anggap dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. 1. Satu lembar fotokopi akte kelahiran atas nama anak korban 6. 2. Satu lembar fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga saksi 1. 3. Satu lembar fotokopi kartu keluarga atas nama A. 4. 2 lembar fotokopi akte kelahiran atas nama anak korban 9. 5. Satu lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 9. 6. Satu lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 2, dan seterusnya sampai dengan bukti nomor 27, yaitu satu buah spray warna merah muda bergambar. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Kami anggap dibacakan pula. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer. Apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidiar dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian pula apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dalam dakwaan subsidiar dan selebihnya. Menimbang bahwa dakwaan primer sebenarnya diatur dalam pasal 81 ayat 1 ayat 3 yaitu pasal 76B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebenarnya dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yaitu pasal 65 ayat 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut. Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Sedangkan pasal 65 ayat 1 mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Menimbang pada unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut tentang unsur barang siapa. Menimbang bahwa dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi tersebut adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Orang perseorangan orientasinya selalu menuju pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana. Dengan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya pengakuan terdakwa, ternyata dan terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan. Demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Tentang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Menimbang bahwa uraian dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka bagian unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan keseluruhan unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu bagian unsur tidak terpenuhi, maka bagian unsur yang lain harus dipertimbangkan. Menimbang
Bahwa dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menimbang, bahwa dimaksud anak dalam perkara ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jangan dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan terdakwa adalah pemilik pesantren Yayasan Nur Huda di Kompleks Sinergi Antapani, mempunyai fungsi yaitu sebagai panti sosial yatim dan duafa plus pesantren, dan pesantren Tahfiz Madani Yayasan Nur Huda yang terletak di Jalan Marga Satwa, Kecamatan Ciburu, Bandung yang berfungsi sebagai pesantren. Menimbang bahwa Yayasan Nur Huda telah terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kota Bandung tahun 2016 dan 2019 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 00014.10.AH.01.04 tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 dan piagam izin operasional pondok pesantren nomor B9526/KD 10.19/PP.00.7/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dari Kementerian Agama Kota Bandung. Menimbang bahwa terdakwa sebagai pendiri pesantren sekaligus sebagai ketua Yayasan Manarul Huda di Kompleks Sinergi Antapani dan pesantren Tahfiz Madani Yayasan Manarul Huda di Jalan Marga Satwa, Kecamatan Ciburu, Bandung, sebagai pemilik dapat juga selaku pengelola yayasan yang bertugas mengurus, mengatur, dan menjalankan kegiatan yayasan. Bahkan terdakwa juga bertugas sebagai pendidik atau guru di pondok pesantren tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Menimbang bahwa sebagai guru dan pendidik di pondok pesantren Manarul Huda telah memiliki tugas dan tanggung jawab mengajarkan pelajaran pengetahuan agama, keterampilan bahasa Arab, serta mendidik para santriwati yang ada di pondok pesantren yang terdakwa asuh dan kelola. Menimbang bahwa sejak tahun 2019, terdakwa telah membangun lagi pesantren Tahfiz Madani yang masih dalam naungan Yayasan Manarul Huda di Jalan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Bandung, dengan dana bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sejumlah Rp500 juta, masih dengan memakai dasar pendirian Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda. Menimbang bahwa awalnya terdakwa mengajak anak-anak santriwati untuk bergabung ke Pondok Pesantren Madani Yayasan Manarul Huda dengan menjanjikan biaya pendidikan gratis untuk menarik minat anak-anak yang sebagian besar berasal dari daerah Garut supaya mau bersekolah di pondok pesantren tersebut, dan terdakwa menjanjikan akan dukung keinginan dan cita-cita semua santrinya. Menimbang bahwa sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa telah terlebih dahulu menceritakan tentang masalah keluarga terdakwa bersama istrinya dan alasan susah melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa. Selanjutnya, terdakwa membisikkan kata-kata yang kurang jelas yang dilakukan oleh para anak korban dan terdakwa melakukan percobaan kepada anak korban. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban 6, 9, 2, 10, 12, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 6, anak korban 7, anak korban 13, anak korban 5, anak korban 8, dan anak korban 11 dilakukan di Yayasan Kompleks Sinergi Yayasan Nyaman nomor 34 Parakan saat Antapani Tengah, Bandung. Di Yayasan Pesantren Tahfiz Madani Kompleks Yayasan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Pesantren Manarul Huda Kompleks Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, di Skem Jalan Cibiru Hilir nomor 31, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, apartemen TSM, Bandung, Hotel A, Hotel PP, Kota Bandung, Hotel BNB, Kota Bandung, Hotel N, Kota Bandung, Hotel R, Jalan Setiabudi, ulangi Hotel R, Kota Bandung, dan Rumah Tahfiz Al-Ikhlas, Jalan Sukanegara, Bandung. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada para anak korban 6, anak korban 9, anak korban 2, anak korban 10, anak korban 12, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 6, anak korban 7, anak korban 13, anak korban 5, anak korban 8, dan anak korban 11 berkali-kali secara bergiliran, ada yang dilakukan hingga 20 kali, dan perbuatan tersebut ada yang dilakukan terdakwa terhadap salah satu anak korban, di mana pada saat itu ada anak korban lain yang sempat menyaksikan perbuatan terdakwa tersebut. Menimbang akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban 11, ulangi, anak korban 9, anak korban 2, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 6, anak korban 7, anak korban 5, dan anak korban 8 mengalami hamil sehingga melahirkan dengan keseluruhan 9 bayi, di mana para korban masih berusia belia dan belum mencapai umur yang baik untuk melahirkan, serta berisiko tinggi terhadap kesehatan anak korban. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa juga mengakibatkan anak korban 6, anak korban 10, anak korban 12, anak korban 13, dan anak korban 11 mengalami robek pada selaput darahnya sebagaimana visum et repertum. Selain itu, perbuatan terdakwa dilakukan pula
kepada anak korban tanpa sepengetahuan orang tua para anak korban yang telah memerintahkan masa depan dan pendidikan anaknya kepada terdakwa. Namun terdakwa menutupi masalah hakim tersebut kepada keluarga masing-masing korban. Menimbang bahwa terdakwa sebagai pendidik dan guru pesantren Tahfiz Madani bertempat di Komplek Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan pesantren Malul Huda sebagai berikut. 1. Pada tahun 2016 bertempat di pesantren Malul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung, sekitar jam 23. Terdakwa menghampiri anak korban 4 yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa memeluk, mencium bibir wajah anak korban yang saat itu terkejut dan ketakutan, di mana terdakwa meraba alat kelamin dan payudara anak korban dan memaksa celana yang dikenakan korban dan menggesekkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma. Bahwa pada tahun 2017 terdakwa mengajak anak korban 4 pergi ke sebuah hotel di Kota Bandung, di mana terdakwa mengatakan, "Bapak ingin berhubungan intim dengan kamu." Saat itu anak korban ketakutan, di mana terdakwa membuka baju dan celana korban serta menidurkan korban di atas kasur. Terdakwa membuka baju dan celana dalam dikenakan, lalu terdakwa menyetubuhi anak korban. Bahwa pada tahun 2019 bertempat di pesantren Tahfiz Madani Cibiru, Kota Bandung, sekitar di atas waktu azan Isya, terdakwa memanggil anak korban untuk kamar 1 menguji terdakwa, di mana terdakwa menciumi pipi, bibir, dan mengajak anak korban bersetubuh. Bahwa pada tahun 2020 ketika anak korban sedang berada di pesantren Malul Huda, Antapani, Kota Bandung, terdakwa melalui SMS yang dikirimkan kepada anak korban 10 yang menyuruh anak korban dan Adel ke pesantren Tahfiz Madani Cibiru, Kota Bandung. Lalu anak korban dan Adel menggunakan, lalu anak korban dan A menggunakan Grab menuju ke pesantren Tahfiz Madani Cibiru, Kota Bandung. Setelah itu terdakwa membawa anak korban ke kamar 3 dan menutup pintu kamar. Lalu terdakwa memegang tangan anak korban sambil berkata, "Anak korban 4, Bapak mau berhubungan intim." Lalu terdakwa membuka celana dan menyetubuhi anak korban. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 20, ketika anak korban berada di Garut, dihubungi melalui SMS oleh terdakwa yang mengajak anak korban untuk pulang bersama ke Bandung. Dan pada tanggal 15 Mei 2021, terdakwa menjemput anak korban dari Garut dan membawa anak korban ke pesantren Tahfiz Madani Cibiru, Kota Bandung, dan membawa anak korban ke kamar nomor 1, di mana terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh. Bahwa anak korban 4 lahir dan seterusnya. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban 4 hamil serta melahirkan anak pada tanggal 7 Januari 2021. 2. Pada bulan Desember 2017, bertempat di Yayasan Malul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung, terdakwa mengajak anak korban 2 untuk bersetubuh dan terdakwa menyampaikan bahwa istri terdakwa jarang mau bersetubuh dan mertua terdakwa tidak mau punya banyak anak serta tidak boleh lebih dari 2 orang anak dan telah menjanjikan akan biayai perkuliahan anak korban 2 jika bersedia mengurus pesantren, di mana terdakwa mengajak dan menunjuk anak korban 2 untuk bersetubuh dengan cara membuka baju dan seterusnya, dan kemudian menyetubuhi anak korban. Bahwa dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018, bertempat di Yayasan Manarul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung, pesantren Malul Huda, Kompleks Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, apartemen TSM Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, telah menyetubuhi anak korban 2 siang maupun malam hari dengan cara yang sama, di mana membuka baju dan kemudian menyetubuhi korban. Bahwa pada bulan Maret 2021 bertempat di Basecamp Jalan Cibiru Hilir nomor 31, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, telah memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan cara sama, yaitu terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 13 tahun, mengakibatkan anak korban 2 hamil dan melahirkan anak pada tanggal 17 Oktober tahun 2019. 3. Pada tahun 2018, terdakwa mengajak anak korban 5 ke sebuah hotel di Kota Bandung yang korban lupa namanya, di mana saat itu terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dekat terdakwa di pinggir tempat tidur. Terdakwa menceritakan mengenai permasalahan tentang istrinya yang tidak mau diajak berhubungan badan dan istrinya tidak mau punya banyak anak. Setelah itu terdakwa memaksa korban untuk tidur dengan merebahkan badan korban. Lalu terdakwa mengangkat baju bagian bawah yang dikenakan korban dan kemudian menyetubuhi korban.
Bahwa masih pada tahun 2018 bertempat di lantai 2 pesantren Tahfiz Madani di Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34 Antapani Tengah, Kota Bandung. Korban juga telah disetujui korban juga pernah disetujui terdakwa dengan cara terdakwa membangunkan korban yang berada di kasur atas karena tempat tidurnya tingkat 2. Lalu korban disuruh turun ke dekat tangga, kemudian korban dipeluk oleh terdakwa. Saat itu anak korban disuruh tidur di lantai, selanjutnya terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam korban dan kemudian menyetubuhi anak korban. Bahwa masih pada tahun 2018, terdakwa mengikuti korban juga dilakukan di Hotel R di Kota Bandung. Saat itu sedang ada acara tentang kurikulum yang diadakan oleh terdakwa dan korban sebagai panitia. Setelah selesai pada jam 22, korban kembali ke kamar dan di kamar tersebut ada saksi 24, anak korban 10, anak korban 6, anak korban 4, dan H. Kemudian setelah bersih-bersih, korban diajak terdakwa keluar kamar untuk membeli makanan. Namun sebelum sampai ke lobi hotel, tiba-tiba anak korban dibawa masuk ke dalam kamar hotel lain dan setelah masuk kamar tersebut, korban disuruh terdakwa untuk duduk di kasur dan kemudian terdakwa menyetubuhi korban. Bahwa akhir tahun 2019, anak korban 5 juga pernah dibawa terdakwa ke apartemen SM. Selanjutnya korban disetujui. Awalnya korban berada di Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34 Antapani Tengah, Kota Bandung. Lalu terdakwa mengajak korban untuk ke tempat travel menggunakan motor. Namun ternyata terdakwa mengajak korban ke apartemen S tersebut. Ketika itu korban merasa ketakutan karena sudah tahu akan disetujui oleh terdakwa. Namun terdakwa sebenarnya di kamar hotel mengajak korban mengobrol dan bertanya seputar masalah kuliah. Mau di Bandung atau di Garut. Selanjutnya korban dipeluk oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyetubui korban. Bahwa pada tahun 2020 bertempat di boarding school Cibiru, Komplek Marga Satwa Cibiru Bandung di kamar nomor 2. Dengan cara yang sama, korban telah disetujui lagi oleh terdakwa. Bahwa pada kejadian, korban berumur 16 tahun dan mengakibatkan anak korban 5 hamil serta melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019. 4. Pada bulan April dan Mei tahun 2018 bertempat di pesantren Maul Huda, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung. Pada saat anak korban 3 sedang tidur, tiba-tiba terdakwa menyuruh anak korban 3 untuk memijit terdakwa yang kemudian mengusap tangan, menciumi pipi dan bibir anak korban. Pada bulan Agustus 2018 sekitar 2 jam 10 malam bertempat di Pesantren Huda, Komplek Nyaman nomor 34, terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit. Lalu terdakwa mulai menceritakan masalah istrinya sambil mengajak korban untuk berhubungan badan. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran. Lalu terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa pada bulan Agustus 2019 bertempat di Pesantren Maul Huda saat Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 35 Antapani Tengah, Kota Bandung. Terdakwa memanggil anak korban 3 untuk memijit terdakwa di kamarnya, di mana terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu terdakwa mengangkat rok dan kemudian menyetubui terdakwa. Diulangi, menyetubui korban. Bahwa pada bulan November tahun 2019, terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan di apartemen SM di Tower C, lantai 9, kamar 25. Di mana sampainya di apartemen tersebut ternyata sudah ada anak korban 10, N, anak korban 2, dan anaknya anak korban 2. Lalu terdakwa segera menyewa satu kamar lagi dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan. Dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban 3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, terdakwa menyetubui anak korban 3 di Madani Boarding School, Komplek Marga Satwa, Manisi, Cibiru, Bandung. Dengan cara yang sama, yaitu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di Madani Boarding School, Komplek Marga Satwa, Manisi, Cibiru, Bandung. Terdakwa menyetubui anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu terdakwa mengangkat rok dan kemudian menyetubui anak korban. Pada bulan September tahun 2020, anak korban 3 menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak korban sedang hamil dan terdakwa menjawab, ya sudah nggak apa-apa, masa harus dikuburin, Bapak juga tanggung jawab. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sekitar jam setengah 11 bertempat di basecamp Jalan Cibiru Hilir, Kota Bandung. Saat itu anak korban 3 sedang hamil 7 bulan dan terdakwa kembali menyetubui anak korban. Bahwa pada saat awal kejadian anak korban berumur 11 tahun dan akibatnya
anak korban 3 hamil setelah melahirkan anak pada tanggal 26 Januari 2021. 5. Bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan saat Antapani Tengah, Kota Bandung. Terdakwa memanggil anak korban 9, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran. Lalu terdakwa mengangkat rok dan kemudian menyetubuhi anak korban. Bahwa pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 bertempat di Madani Boarding School, Komplek Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru 2, Kabupaten Bandung. Anak korban 9 dipanggil oleh terdakwa ke kamarnya untuk mengajak ngobrol. Tetapi kemudian terdakwa menarik dengan keras kepala anak korban sambil terdakwa mencium bibir anak korban dan kemudian mengajak untuk bersetubuh sambil berkata, jangan takut gitu, nggak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya. Perkataan terdakwa membuat anak korban menjadi percaya dan kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban 9 hamil. Bahwa pada saat awal kejadian, anak korban berumur 14 tahun dan melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019. 6. Bulan November 2018 bertempat di Yayasan Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman nomor 34, Parakan saat Antapani Tengah, Kota Bandung. Terdakwa menghampiri anak korban 6 yang sedang tidur, dan terdakwa memaksa buka celana panjang dan celana dalam dikenakan anak korban 6. Tetapi ketika terdakwa hendak masuk tetapi kemudian anak korban menangis ketakutan sehingga terdakwa mengurungkan perbuatannya. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2019 sekitar jam 23 bertempat di Yayasan Pesantren Tahfiz Madani, Komplek Yayasan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, di lantai 2 atau kobong, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban 1. Yaitu ketika anak korban sedang tertidur dan anak korban dibawa oleh terdakwa dan turun ke kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengajak mengobrol masalah istri terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban sambil membisikkan sesuatu ke anak korban, kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban. Anak korban saat itu merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan menangis. Bahwa pertengahan Februari 2019, terdakwa memaksa anak korban 6 bertubuh di kamar terdakwa di pesantren Tahfiz Madani, Komplek Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru. Saat itu terdakwa menjanjikan anak korban akan menjadi polisi wanita, tapi ketika anak korban demikian pula ketika anak korban sedang haid, terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa. Pada bulan Mei 2021 di Cibiru, di pesantren Tahfiz Madani, Komplek Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, anak korban 6 kembali disetubuhi oleh terdakwa. Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi benci, marah, serta terdakwa mengakibatkan trauma anak korban terhadap terdakwa. 7. Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di Perumahan Sinergi, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung, terdakwa mengajak menikah dengan anak korban 6. Akan tapi anak korban tidak menjawabnya hingga terdakwa terus mendekati anak korban, di mana terdakwa berusaha memegang tangan anak korban dan memeluk anak korban yang selalu menghindar. Selanjutnya terdakwa kembali mencoba mendekati anak korban dengan mengajak ngobrol di dalam kamar tidur terdakwa, di mana terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban serta terdakwa akan bertanggung jawab atas kehidupan anak korban. Kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh pada malam hari di tahun 2018 tersebut. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2018, terdakwa anak korban 6 hamil dan anak korban menyampaikan pada terdakwa karena anak korban sedang hamil, saat terdakwa menyampaikan agar anak korban tidak usah khawatir karena terdakwa akan bertanggung jawab dan akan sayang pada anak korban dan anak bayinya. Hingga pada bulan Januari tahun 2019, anak korban 6 melahirkan anak pertama. Pada bulan November 2020, anak korban 6 disuruh oleh saksi 24 untuk mengantarkan uang pada terdakwa di Pondok Pesantren Marga Satwa Cibiru, Kota Bandung. Ketika itu anak korban berangkat menggunakan ojek online. Dan setiba di tempat tersebut, anak korban bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa menyuruh anak korban 6 masuk kamar
terdakwa yang menggunakan fingerprint. Pada saat itu anak korban sempat ditanya apakah anak korban suka dirayu oleh terdakwa, tetapi anak korban diam saja. Kemudian terdakwa menyetubui anak korban. 8. Pada tahun 2018 bertempat di Panti Sosial Asuhan Anak Madani yang beralamat di Kompleks Sinergi Jalan Nyaman nomor 34, Antapani, Kota Bandung. Di kamar tidur terdakwa telah menyetubui anak korban 7. Bahwa masih pada tahun 2019, anak korban lupa bulannya, terdakwa kembali menyetubui anak korban 7. Tahun 2020 bertempat di kamar tidur terdakwa di lantai 1 Yayasan Pendidikan Sosial Marul Huda Madani Boarding School. Terdakwa kembali menyetubui anak korban 7. Bahwa pada akhir tahun 2020 di base camp Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, terdakwa menyetubui anak korban sehingga terdakwa mengakibatkan anak korban 7 hamil dan melahirkan anak pada tanggal 17 Mei 2020. 9. Pada bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 23 bertempat di Pesantren Marul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34, Kota Bandung. Terdakwa menyuruh anak korban 8 memuji terdakwa di ruang tamu sambil terdakwa menceritakan masa kecilnya, di mana terdakwa menjanjikan akan biaya anak korban sampai kuliah. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban pindah ke kamar tidur dan terdakwa menyuruh anak korban tidur di atas kasur. Kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Pada sekitar bulan November tahun 2019 bertempat di Pesantren Marul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34, Kota Bandung. Terdakwa kembali menyetubui terdakwa. Diulangi, terdakwa kembali menyetubui anak korban. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Madani Boarding School, Komplek Marga Satwa Manisi, Cibiru, Kota Bandung. Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di apartemen MS Kota Bandung, terdakwa membujuk dan merayu anak korban agar mau berhubungan badan dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan hingga kemudian terdakwa kembali menyetubui anak korban 8. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021 anak korban menyampaikan bahwa dirinya hamil kepada terdakwa yang mengatakan, kemudian terdakwa berkata, biarkan dia lahir ke dunia, Bapak bakal biaya sampai kuliah sampai dia sudah mengerti, kita akan berjuang bersama-sama. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 anak korban 8 hamil. Terdakwa kembali menyetubui anak korban 8 di Basecamp Jalan Cibiru Hilir, Kota Bandung. Bahwa pada saat kejadian bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban 8 hamil dan melahirkan seorang anak. 10. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan Saat, Antapani Tengah, Kota Bandung. Pada saat malam hari ketika anak korban 12 hendak tidur, tiba-tiba anak korban diminta ke kamar tidur terdakwa di lantai 1. Anak korban karena ketakutan segera ke kamar tidur terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas kasur. Sedangkan anak korban di bawah di lantai. Lalu terdakwa mengajak anak korban duduk di samping terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa melepas baju dan seterusnya, dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur sambil terdakwa berkata agar anak korban tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Pondok Pesantren Komplek Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Terdakwa kembali memanggil anak korban 12 untuk ke kamar terdakwa, di mana terdakwa mulai mengajak
anak korban untuk bersetubuh dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa perbuatan tersebut, anak korban 12 hamil dan melahirkan seorang anak. Bahwa pada bulan Februari tahun 2021, terdakwa pertama kali menyetubui saksi anak korban 11 bertempat di pesantren Menarul Huda, Komplek Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Pada saat itu, terdakwa mengajak anak korban 11 untuk bersetubuh. Namun, sebelum anak korban menjawab karena masih dalam keadaan bingung, terdakwa langsung menyingkap rok anak korban dan kemudian membuka celana dalam anak korban dan kemudian menyetubui anak korban. Bahwa selama bulan Februari 2021, anak korban 11 telah disetubui 6 kali dan dilakukan pada sore dan malam hari. Pada awal Mei 2021 di apartemen TSM, terdakwa terakhir kali menyetubui saksi anak korban 11. Sepanjang pertengahan tahun 2020 bertempat di Komplek Marga Satwa, Jalan Cikuda, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Terdakwa membangunkan anak korban 13 dengan cara naik ke kamar atas dan mengetuk pintu kamar. Selanjutnya menyuruh anak korban turun dan masuk ke kamar terdakwa untuk memijit kaki terdakwa. Ketika anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar, lalu terdakwa mengajak ngobrol anak korban dan menceritakan bahwa istri terdakwa kurang melayani terdakwa sehingga terdakwa meminta anak korban untuk melayani terdakwa. Dan terdakwa memaksa anak korban menuruti keinginannya. Kemudian terdakwa membisikkan kepada anak korban bahwa murid harus menurut dan taat kepada guru. Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam anak korban dan kemudian menyetubui anak korban. Pada saat itu anak korban melakukan perlawanan yaitu mendorong badan terdakwa, namun terdakwa tetap menyetubui anak korban. Setelah selesai kemudian anak korban disuruh kembali ke kamarnya. Bahwa peristiwa kedua yaitu sebulan setelah peristiwa pertama dengan cara yang sama, tetapi yang kedua terdakwa menyetubui anak korban di kamar terdakwa tersebut. Bahwa kejadian yang ketiga terjadi di akhir tahun 2020, di mana peristiwanya sama dengan peristiwa yang pertama dan kedua. Kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa yang keempat pada bulan Maret 2020, sama dengan peristiwa pertama, kedua, dan ketiga. Semuanya dilakukan oleh terdakwa pada satu malam, kira-kira jam 10 malam, di pesantren Tafiz Madani, Komplek Marga Satwa, Jalan Cikuda, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, di mana terdakwa menyetubui anak korban 13, bahwa pada sekitar awal bulan Januari tahun 2020, bertempat di Yayasan Menarul Huda, Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman nomor 34, Atame Tengah, Kota Bandung, terdakwa memanggil anak korban 10, diminta untuk menguji terdakwa di kamar tidurnya. Lalu terdakwa mengajak anak korban 10 untuk berhubungan badan, namun ditolak oleh anak korban. Kemudian terdakwa membisikkan kata-kata, guru itu harus ditaati dan dihormati. Hingga akhirnya anak korban menuruti permintaan terdakwa untuk tiduran di atas kasur. Lalu terdakwa mulai membuka celana kenakan korban dan kemudian menyetubui anak korban. Sekitar pertengahan tahun 2020 di Madani Boarding School berlama di Komplek Marga Satwa, Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Bandung, tepatnya di kamar 1, lantai 1. Waktu kejadian pastiannya anak korban lupa, namun yang diingat bahwa saat itu anak korban disetubui sebanyak 2 kali dalam waktu berbeda dengan anak korban diminta untuk menguji terdakwa terlebih dahulu. Kemudian oleh terdakwa diajak berhubungan badan dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Sekitar bulan Maret tahun 2021 di dalam kamar tengah lantai 1 base camp di Jalan Cibiru Hilir nomor 31 Hilir, Kota Bandung, terdakwa telah mengajak anak korban 10 untuk berhubungan badan, yaitu dengan terdakwa memanggil terlebih dahulu anak korban dan diminta untuk memijit terdakwa di kamar tidurnya. Kemudian terdakwa membisikkan kata-kata, guru itu harus ditaati dan dihormati. Dan kemudian anak korban menuruti perintah terdakwa untuk tiduran di atas kasur. Terdakwa membuka celana dalam dikenakan anak korban dan kemudian menyetubui anak korban.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang berjumlah 13 orang, yaitu anak korban 6, anak korban 9, anak korban 2, anak korban 10, anak korban 12, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 6, anak korban 7, anak korban 13, anak korban 5, anak korban 8, dan anak korban 11, dan 8 orang anak korban diantaranya hamil dan melahirkan 9 orang anak. Karena salah satu anak korban ada yang hamil dan melahirkan anak 2 orang. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan terhadap para santriwatinya. Kekerasan tersebut tidak dilakukan secara fisik terhadap para santriwatinya. Oleh karena kekerasan itu sendiri saat ini lebih luas tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik, namun dalam perkara ini kekerasan tersebut terjadi sebagai hubungan subordinasi antara seorang guru dan seorang murid. Hubungan tersebut berlangsung yang berakibat kepada anak didiknya, yaitu timbulnya ketidakmampuan kepada si anak didik untuk melakukan perlawanan dan tidak punya pilihan dan tidak punya keberanian untuk menolak. Kekerasan tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa para anak korban selalu diberi pernyataan bahwa guru itu harus ditaati dan dihormati. Juga jangan takut begitu, nggak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya. Pernyataan-pernyataan tersebut selalu dibisikkan dan diulang-ulang oleh terdakwa kepada para korban atau anak korban. Hingga akhirnya para anak korban mengikuti kemauan terdakwa karena teringat akan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut. Menimbang bahwa sebenarnya pendapat ahli psikolog, pola hubungan tersebut terbentuk melalui sexual grooming yang terdakwa bangun dengan memberikan safety, understanding, fun, dan influence sebagai berikut. 1. Bermula dari pemberian fasilitas yang membuat anak senang, nyaman, merasa beruntung, secara usia masih belia untuk mengerti proses di balik yang didapatkan, atau safety. 2. Dari kenyamanan tersebut membuat anak-anak mau berusaha untuk mengerti, memahami, dan menerima apapun yang diinginkan oleh pemberi kenyamanan tersebut. Bahkan seakan-akan anak-anak merasa punya hutang budi. Terlebih komunikasi dengan dunia luar pesantren, termasuk dengan orang tua dibatasi sehingga anak-anak hanya mendapat masukan dari pelaku saja, atau understanding. 3. Tata nilai yang terbentuk adalah dari penanaman orang yang paling berinteraksi dengan anak-anak, sehingga anak akan lebih cenderung memilih orang yang sering bersamanya. Misalnya dengan keamanan, kenyamanan, dan fasilitas yang diberikan, atau fun. 4. Selanjutnya ketika sudah nyaman, mengerti, dan senang, maka akan diberikan segalanya karena sudah berulang dan tidak terjadi suatu hal yang buruk menimpa mereka pada saat belum memasuki proses hukum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, keadaan dan analisa tersebut, anak-anak korban jadi takut dan menuruti apa yang menjadi kemauan terdakwa. Fakta mana bersesuaian pula dengan fakta mana bersesuaian pula bahwa anak-anak korban apabila pulang ke rumah masing-masing tidak pernah lama saat berada di rumah masing-masing. Dan terdakwa pada saat itu selalu meng-SMS atau menelpon untuk mengajak kembali ke pondok pesantren dan pada akhirnya terdakwa kembali menghubungi para anak korban. Menimbang bahwa berdasarkan akta kelahiran dari anak korban 6, anak korban 9, 2, 10, 12, anak korban 3, 4, 7, 13, dan anak korban 5, anak korban 8, dan anak korban 11. Ternyata pada waktu para anak korban mulai disetujui oleh terdakwa, anak korban belum berusia 18 tahun. Kecuali anak korban 6, sehingga para anak korban masih seorang anak. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa itu para anak korban bersesuaian pula dengan bukti surat sebagai berikut. 1. Surat visum et repertum atas nama anak korban 4 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan dan seterusnya. 2. Surat visum et repertum atas nama anak korban 2 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 31 Mei 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kemudian kandungan, selaput darah sudah tinggal dan seterusnya. 3. Surat visum et repertum atas nama anak korban 5 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 7 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan dan seterusnya. 4. Surat visum et repertum atas nama anak korban 3 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebenaran kandungan, selaput darah tinggal sisa, melahirkan kurang lebih 4 bulan, hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput darah tidak utuh, dan melahirkan seorang anak pada tanggal 26 Januari 2021. 5. Surat visum et repertum atas nama korban
anak korban 9 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 7 Juni 2021 yang ditandani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebenaran kandungan selaput darah arah jam 3 dan seterusnya. 6. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 28 Mei 2021 yang ditandani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan dan seterusnya. 7. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021 nomor polisi R-E dan seterusnya yang ditandani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebenaran kandungan status hamil kedua dan seterusnya. Dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh, sisa melahirkan hamil 29 minggu. 8. Surat visum et repertum atas nama anak korban 7 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021. Nomor polisi R-E dan seterusnya yang ditandani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebenaran dan kandungan, selaput darah, sisa melahirkan dan seterusnya. Bentar, ini kita selesaikan dulu. Ya. Izin ke toilet sebentar, Majelis. Ke toilet sebentar. Diskor baik ya? Ya, siap. Diskor. Sebentar. Bisa nggak, Pak? Oh, nanti kita buatkan. Selesai, Pak. Izin Majelis, sudah selesai. Sudah? Baik ya. Skor cabut, selanjutnya kembali. Kami ulangi. 8. Surat visum et repertum atas nama anak korban 7 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021. Nomor polisi R-E dan seterusnya yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebenaran kandungan, selaput darah, sisa melahirkan, dapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat dan seterusnya. Yang kesimpulan selaput darah tidak utuh, harus melahirkan 3 hari dan anak korban melahirkan seorang anak pada tanggal 30 Mei 2021. 9. Surat visum et repertum atas nama anak korban 8 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan selaput darah robek arah
jam 4, 6, 9, 10, hasil USG hamil 19 minggu, dan seterusnya. 10. Surat visum et repertum atas nama anak korban 12 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021. Nomor polisi R/E dan seterusnya yang ditangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. Oke MKes. Hasil pemeriksaan kemudian kandungan selaput darah robek arah jam 2, 6, 9 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh. 11. Surat visum et repertum atas nama anak korban 13 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOK MKes. Hasil pemeriksaan kemudian kandungan selaput darah tidak utuh. 12. Surat visum et repertum atas nama anak korban 10 binti saksi X yang binti saksi 10 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021, nomor polisi R/E/96 dan seterusnya. Yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan. Selaput darah tidak utuh. 13. Surat visum et repertum atas nama anak korban 11 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan kesimpulan selaput darah robek arah jam 3, 6, dan 9. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta sebenarnya terurai, majelis hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan dengannya terpenuhi secara sah menurut hukum. Ad 3 tentang unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, anak pendidikan atau tenaga pendidikan. Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini pun telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa adalah seorang guru dengan latar belakang pendidikan seorang pendidik. Terbukti selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi 24 dan beberapa orang saksi, terdakwa sebelum mendirikan Yayasan Manarul Huda adalah seorang pengajar mata pelajaran bahasa Arab di sekolah dasar di daerah Dago, dan kemudian setelah mendirikan Yayasan Manarul Huda dan berdiri Pondok Pesantren Manarul Huda, selain sebagai pimpinan pondok pesantren, terdakwa juga sebagai pengajar, yaitu mengajar pelajaran bahasa Arab dan mengajar tentang kitab. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terdakwa adalah tenaga pendidik yang sehari-hari bekerja sebagai pimpinan Pondok Pesantren Manarul Huda dan sebagai pengajar pelajaran bahasa Arab dan kitab atas anak-anak didik terdakwa atau santriwati, tempat di mana para saksi korban yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian, menurut majelis hakim, unsur tindak pidana dilakukan oleh pendidik terpenuhi menurut hukum. Ad 4 tentang pasal 65 ayat 1 KUHP dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Menimbang bahwa yang dimaksud dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana dalam pasal 65 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut.
bahwa apa yang tersirat di dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan, yaitu concursus realis. Kepada seseorang yang sama dituntut karena melakukan beberapa kejahatan akan dijatuhkan satu hukuman. Apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan, atau hukuman denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Syarat untuk dapat diterapkan pasal 65 ini adalah A. Seorang pembuat, B. Serangkaian tindak pidana yang dilakukan olehnya, C. Tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, dan D. Di antara tindak pidana tersebut tidak terdapat keputusan hakim. Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menyetubuhi 13 orang santriwati wanita yang merupakan anak didik terdakwa, yaitu 1. Anak korban, 4. Yang disetubuhi terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 bertempat di Pesantren Manarul Huda, Jalan Pasaran Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34 Antapani Tengah, Kota Bandung, di sebuah hotel di Kota Bandung di Pesantren Madani Cibiru, Kota Bandung. 2. Anak korban 2 yang disetubuhi terdakwa sejak bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2021 bertempat di Yayasan Manarul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34 Antapani Tengah, Kota Bandung, di Pesantren Manarul Huda, Komplek Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, di apartemen TSM Bandung, Hotel Atlantik, Hotel PT, Hotel B, NB, Hotel N, dan di Basecamp Jalan Cibiru Hilir nomor 31, Desa Cibiru, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Anak korban 5 yang disetubuhi terdakwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 di sebuah hotel di Kota Bandung yang korban lupa namanya, di Pesantren Tasdid Madani di Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman Antapani Tengah, Kota Bandung, di sebuah hotel di Kota Bandung yang korban lupa namanya, di apartemen Swiss di Metro, dan di boarding school Cibiru Komplek Marga Satwa Cibiru Bandung di kamar nomor 2. Anak korban 3 yang disetubuhi mulai bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Pesantren Manarul Huda di Jalan Nyaman nomor 34 Antapani Tengah, Kota Bandung, di apartemen Suite Metro di Tower C, lantai 9, kamar 25 di Madani Boarding School, Komplek Marga Satwa Manisi Cibiru Bandung, dan di Basecamp Jalan Cibiru Hilir, Kota Bandung. 5. Anak korban 9 yang disetubuhi terdakwa antara bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Madani Boarding School, Komplek Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung. Anak korban 6 telah disetubuhi terdakwa antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Yayasan Kompleks Sinergi Jalan Nyaman Parakan Saat Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Kompleks Yayasan Marga Satwa Kecamatan Cibiru di lantai 2 atau Kopok. Anak korban 6 yang disetubuhi terdakwa antara awal 2018 sampai dengan bulan November 2020 bertempat di Perumahan Sinergi Jalan Nyaman Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Pondok Pesantren Marga Satwa Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 7 yang telah disetubuhi terdakwa antara tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2020 yang anak korban lupa tanggal dan bulannya bertempat di panti sosial Anak Madani yang beramat di Kompleks Sinergi Jalan Nyaman Antapani, Kota Bandung, di lantai 1. Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda di Madani Boarding School Komplek Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan di Basecamp Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. 9. Anak korban 8 telah disetujui terdakwa antara bulan Juli 2019
sekitar jam 23.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bertempat di pesantren Manarul Huda, Jalan Tarakan Saab, Kompleks Sinergi Antapani, Kota Bandung, di Madani Boarding School Kompleks Marga Satwa, Manisi, Cibiru, Kota Bandung, di apartemen Metro Suite, Kota Bandung, dan di base camp Jalan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 12 yang telah disetujui terdakwa sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2021 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Pondok Pesantren Kompleks Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 11 disetujui terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan awal Mei 2021 yang hari dan tanggalnya anak korban lupa di pesantren Manarul Huda, Kompleks Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 13 disetujui terdakwa sepanjang bulan Maret 2020 hingga pertengahan tahun 2020 bertempat di Kompleks Marga Satwa, Jalan Cikuda, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Dan anak korban 10 disetujui terdakwa antara awal bulan Januari tahun 2020 hingga akhir bulan Maret tahun 2021. Yang anak korban lupa hari dan tanggalnya bertempat di Yayasan Manarul Huda di Kompleks Sinergi Jalan Nyaman, Antapani Tengah, Kota Bandung, di Kompleks Marga Satwa, Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Bandung, dan di base camp di Jalan Cibiru Hilir, Kota Bandung. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terdakwa menyetujui para korban dan anak korban yang berjumlah 13 orang anak didiknya dan secara nyata terdakwa menyetujui ke-13 anak korban tersebut pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Dengan demikian, perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, bisa satu dengan yang lainnya, dan di antara perbuatan tersebut belum ada yang pernah diputus oleh hakim. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat pasal 65 ayat 1 KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Menimbang bahwa dalam tuntutannya penuntut umum menuntut agar terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Menimbang bahwa dalam dakwaan penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas berdasarkan dakwaan primer, terdakwa didakwa sebagaimana dalam pasal 81 ayat 1 ayat 3 junto pasal 26D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan dakwaan subsidiar pasal 81 ayat 2 ayat 3 junto pasal 6D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa surat dakwaan merupakan landasan dan rujukan serta batasan dalam pembuktian, penuntutan, dan putusan suatu perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 182 ayat 4 KUHP yang menyatakan musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dengan adanya kata harus dalam putusan pasal 182 ayat 4 KUHP tersebut, maka putusan yang dijatuhkan tidak boleh keluar dari surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Menimbang bahwa dalam surat dakwaan adalah merupakan bingkai dan batas-batas dalam memeriksa perkara di persidangan bagi pihak-pihak yaitu berfungsi untuk penuntut umum agar tidak melampaui kewenangannya dalam menuntut terdakwa.
Untuk terdakwa atau penasehat hukum mempunyai kesempatan mempersiapkan diri guna membela kepentingan hukumnya untuk hakim agar berjalan dalam koridor hukum yang tetap dalam peraturan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan tersebut maka perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 81 ayat 1 ayat 3 junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa sebagaimana uraian dalam dakwaan maupun fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa telah menyetubuhi korban atau para anak korban yang jumlahnya mencapai 13 orang, yaitu anak korban 4 yang disetubuhi terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 bertempat di pesantren Manarul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, di sebuah hotel di Kota Bandung, di pesantren Tahfiz Madani di Cibinong, Kota Bandung. Anak korban 2 yang disetubuhi terdakwa sejak bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2021 bertempat di Yayasan Manarul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Kota Bandung, di pesantren Manarul Huda, Kompleks Warga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kota Bandung, di apartemen TSN Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BNB, Hotel N, dan di base camp Jalan Cibiru, Desa Cibiru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. 3 korban anak korban 5 yang disetubuhi terdakwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 di sebuah hotel di Kota Bandung yang korban lupa namanya di pesantren Tahfiz Madani, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Kota Bandung, di sebuah hotel di Kota Bandung yang korbannya lupa namanya di apartemen S di Metro dan di boarding school Cibiru, Kompleks Warga Satwa Cibiru Bandung di kamar nomor 2. Anak korban 3 yang disetubuhi mulai bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di pesantren Manarul Huda, Jalan Nyaman, Tengah Kota Bandung, di apartemen SM Tower C lantai 9 kamar 25, di Madani Boarding School Kompleks Warga Satwa Manisi Cibiru, Kota Bandung, dan di base camp Jalan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 9 yang disetubuhi terdakwa antara bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan Saat, Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Madani Boarding School Kompleks Warga Satwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung. Anak korban 6 telah disetubuhi terdakwa antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Yayasan Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman, Parakan Saat, Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Yayasan Pesantren Tahfiz Madani Kompleks, Yayasan Warga Satwa Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, di lantai 2 atau Kobong. Anak korban 6 yang disetubuhi terdakwa antara awal tahun 2018 sampai dengan bulan November 2020 bertempat di perumahan Sinergi, Jalan Nyaman, Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di pondok pesantren Marga Satwa Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 7 yang telah disetubuhi terdakwa antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yang anak korban lupa tanggal dan bulannya bertempat di panti sosial asuhan anak Madani yang beralamat di Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman, Kota Bandung, di lantai 1, Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda, Madani Boarding School, Kompleks Warga Satwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan di base camp Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 8 telah disetubuhi terdakwa antara bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 23.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bertempat di pesantren Manarul Huda, Jalan Parakan Saat, di Madani Boarding School Kompleks Warga Satwa Manisi Cibiru, Kota Bandung, di apartemen Metro Suite, Kota Bandung, dan di base camp Jalan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 12 yang telah disetubuhi terdakwa sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2021 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan Saat, Kota Bandung, dan di Kompleks Pesantren Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 11 disetubuhi terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan awal Mei 2021 yang hari dan tanggalnya anak korban lupa di pesantren Manarul Huda, Kompleks Warga Satwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.
Anak korban 13 disetujui terdakwa sepanjang bulan Maret 2020 hingga pertengahan tahun 2020 bertempat di Komplek Marga Satwa Jalan Cikuda, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 10 disetujui terdakwa antara awal bulan Januari tahun 2020 hingga akhir bulan Maret tahun 2021. Yang anak korban lupa hari dan tanggalnya bertempat di Yayasan Manul Buddha di Kompleks Sinergi, Antapani Tengah Kota Bandung, di Komplek Marga Satwa Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Bandung. Sehingga seluruh korban atau anak korban yang telah disetujui terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah lebih dari 1 orang. Berdasarkan fakta tersebut, unsur pasal 81 ayat 5 telah terpenuhi, namun tidak didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa meskipun ayat 5 tidak didakwakan oleh penuntut umum, namun dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa secara nyata terbukti pula memenuhi ketentuan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menurut Majelis Hakim dapat diterapkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa penerapan Pasal 81 ayat 5 tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran dalam pencantuman pasal yang berbeda antara dakwaan dan tuntutan, tapi Majelis Hakim berpendapat lebih kepada memberikan keadilan bagi terdakwa maupun korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan terdakwa. Adalah tidak adil bila perbuatan tersebut terbukti namun para korban justru tidak mendapatkan keadilan. Majelis Hakim harus memberikan keseimbangan kepada terdakwa dan para korban, dengan demikian akan didapatkan manfaat dan keadilan bagi para korban, bagi terdakwa maupun masyarakat. Korban telah mengalami penderitaan akibat perbuatan terdakwa, di mana korban perlu mendapatkan perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan dalam waktu yang panjang bahkan bisa seumur hidup. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, psikologis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan, legal justice, keadilan moral, moral justice, dan keadilan masyarakat, social justice. Sebagaimana tersirat dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Majelis Hakim memandang dengan terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana pasal 81 ayat 5, maka meskipun tidak tercantum dalam dakwaan penuntut umum, maka pasal 85 ayat 1 tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat 1, ayat 3, ayat 5, junto pasal 76D, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang junto pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidiar dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pengalaman hukum dan kesalahan yang diperbuat terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan didakwi pidana. Menimbang bahwa terhadap pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya
hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi, dan seterusnya adalah bertentangan dengan hak asasi manusia, dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan-ringannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang penjatuhan pidana akan diuraikan sebagaimana pertimbangan di bawah ini. Menimbang bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dan juga sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jerah dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Menimbang bahwa fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa hingga mencapai korban sebanyak 13 orang anak dengan 8 orang anak diantaranya hamil dan melahirkan anak. Selain dari hal tersebut, secara psikologis, bagaimana keterangan ahli psikolog dalam perkara ini menyebabkan terganggunya fungsi otak dari para korban. Bahkan untuk membedakan benar dan salah, hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual tersebut merupakan kejahatan yang sangat sensitif, the most serious offense. Dan oleh karena sedemikian serius keadaannya, dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan seksual, muncul pengaturan dalam pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bagaimana turutan terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara 20 tahun atau pidana seumur hidup atau pidana mati. Menimbang bahwa tentang pelanggaran HAM ketika terhadap seseorang terdakwa dijatuhkan pidana maksimal, selalu terjadi pertentangan tentang pelanggaran hak akan terdakwa yang dijatuhi pidana maksimal. Namun penjatuhan pidana tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang juga telah melanggar hak orang lain, yaitu hak para korban yang telah dilanggar. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat terhadap terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Namun pidana tersebut yang dapat memberikan efek jerah dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa, namun secara umum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan ahli psikolog, para anak korban mengalami trauma. Selanjutnya, selama persidangan, para anak korban tidak mau untuk melihat terdakwa yang tampil secara video conference, bahkan untuk mendengar suara terdakwa sekalipun. Majelis hakim berpendapat kontak dalam bentuk apapun, bagaimanapun, dimanapun, dan kapanpun antara terdakwa dengan para anak korban akan memungkinkan timbulnya trauma. Oleh karena itu adalah baik bila antara terdakwa dan para anak korban tidak akan pernah bertemu atau bertatap muka. Menimbang bahwa hidup manusia adalah suci karena sejak awal hidup manusia merupakan buah karya penciptaan alam. Maka majelis hakim berpendapat akan baik memberikan pidana kepada terdakwa yang demikian, namun tidak memungkinkan lagi terdakwa untuk bertemu dengan para anak korban yang dapat menimbulkan dan membangkitkan kembali trauma di masa yang akan datang kepada para anak korban. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,
maka pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa bagaimana amal putusan bahwa ini adalah adil dan patut. Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa dapat diterapkan pasal 81 ayat 5, maka tuntutan agar memperhatikan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa tentang tuntutan pidana penuntut umum, yaitu denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yaitu sebesar 500 juta rupiah dengan subsidiar selama 1 tahun kurungan, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 67 KUHP menyebutkan sebagai berikut. Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi, kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 67 KUHP tersebut telah secara tegas diatur bahwa seseorang yang jatuh pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh jatuh pidana lainnya kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Menimbang bahwa pasal-pasal seperti pasal 67 KUHP dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam pengajuan tuntutan pidana maupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Meskipun terdakwa kemudian dalam bersalah melakukan tindak pidana dan dirasa telah mencederai rasa keadilan masyarakat, namun bukan berarti terhadap terdakwa boleh diajukan tuntutan pidana maupun penjatuhan pidana yang semena-mena. Menimbang bahwa terhadap tuntutan denda jumlah 500 juta rupiah dengan subsidiar selama 1 tahun kurungan oleh karena pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dapat diterapkan dan terdakwa telah dituntut pidana mati oleh penuntut umum, maka sesuai ketentuan pasal 67 KUHP tersebut, tuntutan pidana denda dan subsidiar kurungan tersebut menjadi berlebihan dan tidak tepat. Oleh karena itu, majelis hakim tidak dapat dengan penuntut umum dan tentang tuntutan pidana denda dan subsidiarnya tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa. Menimbang bahwa tentang tuntutan pengumuman identitas pelaku, majelis hakim berpendapat bahwa pasal 67 KUHP memungkinkan dilakukannya pengumuman putusan hakim. Bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Yayasan Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman, Parakan Saat, Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Kompleks, Yayasan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, di lantai 2 atau Pokok. Anak korban 6 yang dituduhi terdakwa antara awal 2018 sampai dengan bulan November 2020 bertempat di Perumahan Sinergi, Jalan Nyaman, Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Pondok Pesantren Marga Satwa, Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 7 yang telah disetujui
disetujui terdakwa antara tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2020, yang anak korban lupa tanggal dan bulannya, bertempat di panti sosial anak Madani yang beramat di Kompleks Sinergi Jalan Nyaman Antapani Kota Bandung di lantai 1. Yayasan Pendidikan dan Sosial Menara Huda di Madani Boarding School Komplek Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan di Base Camp Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. 9. Anak korban 8 telah disetujui terdakwa antara bulan Juli 2019 sekitar jam 23.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bertempat di pesantren Manarul Huda Jalan Tarakan Saab Kompleks Sinergi Antapani Kota Bandung, di Madani Boarding School Komplek Marga Satwa Manisi Cibiru Kota Bandung, di apartemen Metro Suite Kota Bandung, dan di Base Camp Jalan Cibiru Kota Bandung. Anak korban 12 yang telah disetujui terdakwa sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2021 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung dan di Pondok Pesantren Komplek Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Anak korban 11 disetujui terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan awal Mei 2021 yang hari dan tanggalnya anak korban lupa di pesantren Manarul Huda Komplek Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Anak korban 13 disetujui terdakwa sepanjang bulan Maret 2020 hingga pertengahan tahun 2020 bertempat di Komplek Marga Satwa Jalan Cikuda, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Dan anak korban 10 disetujui terdakwa antara awal bulan Januari tahun 2020 hingga akhir bulan Maret tahun 2021. Yang anak korban lupa hari dan tanggalnya bertempat di Yayasan Manarul Huda di Kompleks Sinergi Jalan Nyaman Antapani Tengah Kota Bandung, di Komplek Marga Satwa Pasir Biru Kecamatan Cibiru Bandung, dan di Base Camp di Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terdakwa menyetujui para korban dan anak korban yang berjumlah 13 orang anak didiknya, dan secara nyata terdakwa menyetujui ke-13 anak korban tersebut pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Dengan demikian, perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, bisa satu dengan yang lainnya, dan di antara perbuatan tersebut belum ada yang pernah diputus oleh hakim. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat pasal 65 ayat 1 KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Menimbang bahwa dalam tuntutannya penuntut umum menuntut agar terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Menimbang bahwa dalam dakwaan penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas berdasarkan dakwaan primer, terdakwa didakwa sebagaimana dalam pasal 81 ayat 1 ayat 3 junto pasal 26D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dan dakwaan subsidiar pasal 81 ayat 2 ayat 3 junto pasal 6D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa surat dakwaan merupakan landasan dan rujukan
serta batasan dalam pembuktian, penuntutan, dan putusan suatu perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 182 ayat 4 KUHP yang menyatakan musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dengan adanya kata harus dalam putusan pasal 182 ayat 4 KUHP tersebut, maka putusan yang dijatuhkan tidak boleh keluar dari surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Menimbang bahwa dalam surat dakwaan adalah merupakan bingkai dan batas-batas dalam memeriksa perkara di persidangan bagi pihak-pihak yaitu berfungsi untuk penuntut umum agar tidak melampaui kewenangannya dalam menuntut terdakwa. Untuk terdakwa atau penasihat hukum mempunyai kesempatan mempersiapkan diri guna membela kepentingan hukumnya. Untuk hakim agar berjalan dalam koridor hukum yang tetap dalam peraturan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan tersebut maka perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 81 ayat 1 ayat 3 junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa sebagaimana uraian dalam dakwaan maupun fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa telah menyetubuhi korban atau para anak korban yang jumlahnya mencapai 13 orang, yaitu anak korban 4 yang disetubuhi terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 bertempat di pesantren Manarul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, di sebuah hotel di Kota Bandung, di pesantren Tahfiz Madani di Cibinong, Kota Bandung. Anak korban 2 yang disetubuhi terdakwa sejak bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2021 bertempat di Yayasan Manarul Huda, Jalan Parakan, Kompleks Sinergi Antapani, Kota Bandung, di pesantren Manarul Huda, Kompleks Warga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kota Bandung, di apartemen TSN Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BNB, Hotel N, dan di base camp Jalan Cibiru, Desa Cibiru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. 3 korban anak korban 5 yang disetubuhi terdakwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 di sebuah hotel di Kota Bandung yang korban lupa namanya di pesantren Tahfiz Madani, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Kota Bandung, di sebuah hotel di Kota Bandung yang korbannya lupa namanya di apartemen S di Metro dan di boarding school Cibiru, Kompleks Warga Satwa Cibiru Bandung di kamar nomor 2. Anak korban 3 yang disetubuhi mulai bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di pesantren Manarul Huda, Jalan Nyaman, Tengah Kota Bandung, di apartemen SM Tower C lantai 9 kamar 25, di Madani Boarding School Kompleks Warga Satwa Manisi Cibiru, Kota Bandung, dan di base camp Jalan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 9 yang disetubuhi terdakwa antara bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan Saat, Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Madani Boarding School Kompleks Warga Satwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung. Anak korban 6 telah disetubuhi terdakwa antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Yayasan Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman, Parakan Saat, Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Yayasan Pesantren Tahfiz Madani Kompleks, Yayasan Warga Satwa Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, di lantai 2 atau Kobong. Anak korban 6 yang disetubuhi terdakwa antara awal tahun 2018 sampai dengan bulan November 2020 bertempat di perumahan Sinergi, Jalan Nyaman, Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di pondok pesantren Marga Satwa Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 7 yang telah disetubuhi terdakwa antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yang anak korban lupa tanggal dan bulannya bertempat di panti sosial asuhan anak Madani yang beralamat di Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman, Kota Bandung, di lantai 1, Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda, Madani Boarding School Kompleks Warga Satwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan di base camp Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 8 telah disetubuhi terdakwa antara bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 23.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bertempat di pesantren Manarul Huda, Jalan Parakan Saat,
di Madani Boarding School Komplek Marga Satwa Manisi Cibiru Kota Bandung, di apartemen Metro Suite Kota Bandung, dan di basecamp Jalan Cibiru Kota Bandung. Anak korban 12 yang telah disetujui terdakwa sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2021 bertempat di Kompleks Sinergi Parakansa Kota Bandung dan di Komplek Pesantren Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Anak korban 11 disetujui terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan awal Mei 2021. Bidang hari dan tanggalnya anak korban lupa di pesantren Manrul Huda, Komplek Marga Satwa Kelurahan Pasir Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Anak korban 13 disetujui terdakwa sepanjang bulan Maret 2020 hingga pertengahan tahun 2020 bertempat di Komplek Marga Satwa Jalan Cipuda Kelurahan Pasir Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Anak korban 10 disetujui terdakwa antara awal bulan Januari tahun 2020 hingga akhir bulan Maret tahun 2021. Yang anak korban lupa hari dan tanggalnya bertempat di Yayasan Manrul Huda di Kompleks Sinergi Antapani Tengah Kota Bandung, di Komplek Marga Satwa Pasir Biru Kecamatan Cibiru Bandung. Sehingga seluruh korban atau anak korban yang telah disetujui terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah lebih dari 1 orang. Berdasarkan fakta tersebut, unsur pasal 81 ayat 5 telah terpenuhi, namun tidak didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa meskipun ayat 5 tidak didakwakan oleh penuntut umum, namun dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa secara nyata terbukti pula memenuhi ketentuan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menurut Majelis Hakim dapat diterapkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa penerapan pasal 81 ayat 5 tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran dalam mencantumkan pasal yang berbeda antara dakwaan dan tuntutan, tapi Majelis Hakim berpendapat lebih kepada memberikan keadilan bagi terdakwa maupun korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan terdakwa. Adalah tidak adil bila perbuatan tersebut terbukti namun para korban justru tidak mendapatkan keadilan. Majelis Hakim harus memberikan keseimbangan kepada terdakwa dan para korban, dengan demikian akan didapatkan manfaat dan keadilan bagi para korban, bagi terdakwa maupun masyarakat. Korban telah mengalami penderitaan akibat perbuatan terdakwa, di mana korban belum mendapatkan perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan dalam waktu yang panjang bahkan bisa seumur hidup. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, psikologis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan, legal justice, keadilan moral, moral justice, dan keadilan masyarakat, social justice. Sebagaimana tersirat dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Majelis Hakim memandang dengan terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana pasal 81 ayat 5, maka meskipun tidak tercantum dalam dakwaan penuntut umum, maka pasal 85 ayat 1 tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat 1, ayat 3, ayat 5, junto pasal 76D, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang junto pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidiar dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pengalaman hukum dan kesalahan yang diperbuat terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa terhadap pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi, dan seterusnya adalah bertentangan dengan hak asasi manusia, dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan-ringannya. Majelis hakim berpendapat bahwa tentang penjatuhan pidana akan diuraikan sebagaimana pertimbangan di bawah ini. Menimbang bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dan juga sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jerah dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Menimbang bahwa fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa hingga mencapai korban sebanyak 13 orang anak dengan 8 orang anak yang antaranya hamil dan melahirkan anak. Selain dari hal tersebut, secara psikologis, bagaimana keterangan ahli psikolog dalam perkara ini menyebabkan terganggunya fungsi otak dari para korban. Bahkan untuk membedakan benar dan salah, hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius, the most serious offense. Dan oleh karena sedemikian serius keadaannya, dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan seksual, muncul pengaturan dalam pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara 20 tahun atau pidana seumur hidup atau pidana mati. Menimbang bahwa tentang pelanggaran HAM ketika terhadap seseorang terdakwa dijatuhkan pidana maksimal, selalu terjadi pertentangan tentang pelanggaran hak atas terdakwa yang dijatuhi pidana maksimal. Namun penjatuhan pidana tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang juga telah melanggar hak orang lain, yaitu hak para korban yang telah dilanggar. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat terhadap terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Namun pidana tersebut yang dapat memberikan efek jerah dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa, namun secara umum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan ahli psikolog, para anak korban mengalami trauma. Selanjutnya, selama persidangan, para anak korban tidak mau untuk melihat terdakwa yang tampil secara video konferensi. Bahkan untuk mendengar suara terdakwa sekalipun. Majelis hakim berpendapat kontak dalam bentuk apapun, bagaimanapun, dimanapun, dan apapun, kapanpun antara terdakwa dengan para anak korban akan memungkinkan timbulnya trauma. Oleh karena itu adalah baik bila antara terdakwa dan para anak korban
tidak akan pernah bertemu atau bertatap muka. Menimbang bahwa hidup manusia adalah suci karena sejak awal hidup manusia merupakan buah karya penciptaan alam. Maka majelis hakim berpendapat akan baik memberikan pidana kepada terdakwa yang demikian, namun tidak memungkinkan lagi terdakwa untuk bertemu dengan para anak korban yang dapat menimbulkan dan membangkitkan kembali trauma di masa yang akan datang kepada para anak korban. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa bagaimana amal putusan bahwa ini adalah adil dan patut. Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa dapat diterapkan pasal 81 ayat 5, maka tuntutan agar memperhatikan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa tentang tuntutan pidana penuntut umum, yaitu denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yaitu sebesar 500 juta rupiah dengan subsidiar selama 1 tahun kurungan, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Menimbang pasal 67 KUHP menyebutkan sebagai berikut. Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi, kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 67 KUHP tersebut telah secara tegas diatur bahwa seseorang yang jatuh pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh jatuh pidana lainnya kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Menimbang bahwa pasal-pasal seperti pasal 67 KUHP dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam pengajuan tuntutan pidana maupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa, meskipun terdakwa kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dirasa telah mencintai rasa keadilan masyarakat, namun bukan berarti terhadap terdakwa boleh diajukan tuntutan pidana maupun penjatuhan pidana yang semena-mena. Menimbang bahwa terhadap tuntutan denda jumlah 500 juta rupiah dengan subsidiar selama 1 tahun kurungan oleh karena pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dapat diterapkan dan terdakwa telah dituntut pidana mati oleh penuntut umum, maka sesuai ketentuan pasal 67 KUHP tersebut, tuntutan pidana denda dan subsidiar kurungan tersebut menjadi berlebihan dan tidak tepat. Oleh karena itu, majelis hakim tidak dapat dengan penuntut umum dan tentang tuntutan pidana denda subsidiarnya tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa. Menimbang bahwa tentang tuntutan pengumuman identitas pelaku, majelis hakim berpendapat bahwa pasal 67 KUHP memungkinkan dilakukannya
Pengumuman putusan hakim. K. Bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Yayasan Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman, Parakan Saat, Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Kompleks, Yayasan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, di lantai 2 atau pokok. Anak korban 6 yang dituduhi terdakwa antara awal 2018 sampai dengan bulan November 2020 bertempat di Perumahan Sinergi, Jalan Nyaman, Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Pondok Pesantren Marga Satwa, Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 7 yang telah disetujui terdakwa antara tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2020, yang anak korban lupa tanggal dan bulannya, bertempat di panti sosial Anak Madani yang beramat di Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman, Antapani, Kota Bandung, di lantai 1. Yayasan Pendidikan dan Sosial Menara Muda di Madani, Boarding School Kompleks Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan di Base Camp Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. 9. Anak korban 8 telah disetujui terdakwa antara bulan Juli 2019 sekitar jam 23.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bertempat di Pesantren Manarul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi, Antapani, Kota Bandung, di Madani Boarding School Kompleks Marga Satwa, Manisi, Cibiru, Kota Bandung, di Apartemen Metro Suite, Kota Bandung, dan di Base Camp Jalan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 12 yang telah disetujui terdakwa sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2021 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan Saat, Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Pondok Pesantren Kompleks Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 11 disetujui terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan awal Mei 2021 yang hari dan tanggalnya anak korban lupa di Pesantren Manarul Huda, Kompleks Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 13 disetujui terdakwa sepanjang bulan Maret 2020 hingga pertengahan tahun 2020 bertempat di Kompleks Marga Satwa, Jalan Cikuda, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Dan anak korban 10 disetujui terdakwa antara awal bulan Januari tahun 2020 hingga akhir bulan Maret tahun 2021 yang anak korban lupa hari dan tanggalnya bertempat di Yayasan Manarul Huda di Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman, Antapani Tengah, Kota Bandung, di Kompleks Marga Satwa, Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Bandung, dan di Base Camp di Jalan Cibiru Hilir, Kota Bandung. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terdakwa menyetujui para korban dan anak korban yang berjumlah 13 orang anak didiknya dan secara nyata terdakwa menyetujui ke-13 anak korban tersebut pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Dengan demikian, perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri bisa satu dengan yang lainnya, dan di antara perbuatan tersebut belum ada yang pernah diputus oleh hakim. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat pasal 65 ayat 1 KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Menimbang bahwa dalam tuntutannya penuntut umum menuntut agar terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Menimbang bahwa dalam dakwaan penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas berdasarkan dakwaan
Primer, terdakwa didakwa. Ya, demikian putusan Majelis Hakim. Terhadap putusan ini, Majelis Hakim akan beritahukan hak-hak dari terdakwa maupun penuntut umum. Terhadap putusan ini, apabila putusan ini dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik terdakwa maupun penuntut umum, maka bisa langsung menyatakan menerima. Namun demikian, apabila dirasakan putusan Majelis Hakim ini belum memenuhi rasa keadilan, dapat mengajukan upaya hukum banding. Namun demikian, apabila baik dari terdakwa maupun umum memerlukan waktu untuk berpikir apakah akan menerima putusan atau menolak putusan, ada waktu 7 hari untuk berpikir. Jika dalam 7 hari tidak menyatakan sikap, maka dianggap menerima putusan ini. Demikian, perkara yang jadi tanggung jawab Majelis Hakim telah selesai dilaksanakan, dan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Tanya dulu. Ya, ya.